Silakan duduk. Shalom. Saudara, mari kita buka dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan membacanya berbalas-balasan. Saya baca ayat 1, saudara jawab dengan suara keras ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-7. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang datang untuk mengambil kedua orang anakku dari budaknya." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Sampai di sini firman Tuhan. Saudara, kalau kita lihat, saudara, yang hamba Tuhan itu suaminya, betul saudara ya? Dan suaminya itu sudah meninggal, saudara. Tetapi saudara, pemeliharaan Allah, saudara, itu tetap kepada istri dan anak-anaknya. Saudara, ini merupakan satu jaminan. Alkitab berkata, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Amin, saudara ya. Anak cucu orang benar, saudara ya, itu akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara, jadi hari ini saya berdoa supaya kita semua memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Karena pada waktu kita menjadi seorang hamba Tuhan, maka sebenarnya hidup kita dan seluruh keluarga kita dijamin oleh Tuhan. Saudara, banyak orang berpikir yang namanya hamba Tuhan itu harus full time, saudara ya. Harus kerja di gereja, saudara, main keyboard atau saudara main musik, salah besar, saudara. Hamba Tuhan sebenarnya adalah seseorang yang memberikan segala otoritas, segala keinginan, keputusan besar dan kecil kepada Tuhan, bukan kepada dirinya lagi. Amin. Saudara, dan orang yang seperti itu dia dijamin apapun dalam hidupnya, Allah bertanggung jawab untuk dia dan seluruh keluarganya. Saudara, kita mulai lihat di sini. Dikatakan yang pertama, hambamu ini takut akan Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara bilang bahwa saudara ini hamba Tuhan, ciri yang pertama kita harus takut akan Tuhan. Saudara, orang yang takut akan Tuhan benci dosa. Ya, karena Tuhan benci dosa, maka kita harus ikut benci dosa, saudara. Tapi ada banyak orang, saudara ya, dia bilang takut akan Tuhan, tapi tidak benci sama dosa. Saudara, dia main-main sama dosa. Kita perlu berkata, Tuhan, beri aku takut akan Tuhan lebih lagi. Banyak orang sudah lebih takut sama manusia. Kalau sudah sama bos, saudara ya, wah saudara, takut sekali saudara. Pokoknya harus memberikan yang terbaik. Ketemu sama bos, baju rapi, semuanya beres saudara. Tapi kalau sama Tuhan tidak takut saudara ya, nawar ya. Tuhan, ngantuk tidur lagi. Tuhan, saya tidak bisa baca Alkitab lah, Alkitab tidak menarik, tidak baca Alkitab saudara. Ini namanya tidak takut akan Tuhan. Saudara, seringkali yang ketiga, kalau kita takut akan Tuhan, maka kita taat bahwa setiap keputusan, sekali lagi, yang kita ambil itu bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Amin. Saudara harus percaya bahwa pikiran Tuhan itu selalu lebih baik dari pikiran kita. Rencana Tuhan selalu lebih baik dari rencana kita. Mimpi Tuhan buat kita selalu lebih besar daripada mimpi kita buat diri kita sendiri. Nah saudara, ada satu cerita saudara ya, ini kesaksian sungguh. Ada seorang penyanyi di Inggris saudara. Seorang penyanyi di Inggris saudara, dan dia ini baru tenar pada waktu usianya 45-50 tahun. Terus kemudian diwawancara, Anda itu punya suara yang begitu bagus, kenapa baru muncul pada waktu usia 45-50 tahun? Kenapa tidak dulu waktu muda? Pasti lebih oke lagi, pasti lebih hebat lagi. Saudara, terus kemudian ini penyanyi cerita saudara. Dia berkata bahwa dia usia 17 tahun. Dia sudah menjuarai satu festival nyanyi. Ya, anggap aja kayak sekarang Indonesia Idol, saudara ya. Atau AVI gitu, saudara ya, menuju bintang katanya. Nah, saudara, kemudian saudara, dia sudah menjuarai. Nah, kemudian saudara, dia bertekad. Dia punya tekad besar bahwa dia harus, saudara, jadi penyanyi.
Dia sudah tidak bisa. Dia bilang pokoknya saya harus jadi penyanyi tenor, saudara. Dan dia mulai berpikir, kalau mau jadi penyanyi tenor, mau berhasil, dia harus menikah sama pianis atau komposer. Pokoknya yang dekat-dekat untuk buka jalan. Betul enggak? Menurut saudara cocok kan? Ya, kalau penyanyi menikah sama pemain musik, sama komposer, itu cocok kan? Ya, itu oke namanya ya. Oks banget kata TV itu, saudara ya. Saudara, dan kemudian saudara, dia menikah. Karena dia cantik, dia kejar itu saudara. Pianis yang bagus, komposer yang bagus, saudara, dia kejar dan mereka menikah. Saudara, pada waktu mereka menikah, saudara, mereka mulai, saudara ya, latihan nyanyi. Setiap kali perempuan ini nyanyi, saudara ya, kemudian si pemusiknya mulai kasih komentar. Jelek, ya, fales, kurang masuk, beatnya ndak ada, ya, ndak keluar dari dalam. Pokoknya komentarnya banyak, saudara. Tempo, katanya saudara ya. Saudara semuanya lah komentar, saudara ya. Kayak modelnya itu, kalau saudara lihat Avi, lihat Indonesia Idol, komentar terus ya. Yang model begitu mah ya, saya sakit kuping katanya dengarnya ya. Komentarnya begitu tajam, saudara. Komentarnya nyakitin banget, saudara. Sampai akhirnya setelah 2 tahun berusaha untuk menyanyi dengan baik di depan suaminya, makin lama bukan makin bagus, saudara, makin jelek. Makin lama makin jelek. Sampai akhirnya belum mulai nyanyi udah gemeteran dulu kalau nyanyi. Akhirnya dia merasa tidak bisa nyanyi. Dan dia memutuskan, saudara, jadi ibu rumah tangga saja. Jadi ibu rumah tangga baik-baik, saudara. Dan pada waktu dia jadi ibu rumah tangga baik-baik, saudara, ya, terus kemudian suaminya terus, akhirnya di usia 35-an, saudara, suaminya ini meninggal dunia. Waktu suaminya meninggal dunia, dia tetap jadi ibu rumah tangga. 2-3 tahun kemudian dia menikah lagi. Tapi sekarang menikahnya sama tukang ledeng, saudara ya. Ya, di Inggris sana ada tukang ledeng, saudara ya. Suaminya biasa tukang ledeng, dia sudah tidak ingat buat dia punya impian jadi bintang, punya impian jadi penyanyi. Sekali waktu saudara tukang ledeng ini kerja. Kalau saudara tukang ledeng kerja, saudara tahu ya bunyinya ya, cetak-cetok ya, terus kemudian tes, dedik, wah segala macam lah pokoknya. Saudara, karena itu dia bilang, aduh ramenya minta ampun. Daripada rame begitu, dia supaya menghilangkan rame, dia nyanyi, saudara. Ini perempuan nyanyi akhirnya. Begitu dia nyanyi, tukang ledengnya noleh. Wow, suaramu kayak malaikat, katanya ya. Bagusnya minta ampun, katanya. Dia bilang nyanyi lagi dong. Ya nyanyi, saudara. Sekarang tiap pagi suruh nyanyi, tiap malam suruh nyanyi. Selalu bilang, yang aku kangen dengan suaramu. Dulu ya, suara dalam hidupku cuma tes, cetok, katanya ya. Sekarang suara dalam hidupku berubah. Alunan irama yang begitu rubah. Saudara, dia nyanyi semakin dipuji, dia nyanyi lebih indah lagi, dia nyanyi lebih indah lagi. Dia nyanyi dengan segenap hati, dia nyanyi dengan cinta, dia nyanyi, saudara ya, dengan segala yang dia punya. Saudara, diam-diam sama suaminya dimasukkan ya, di dalam satu, didaftarkan dalam perlombaan, saudara, di radio, saudara. Dan akhirnya, saudara, dia menjadi juara. Pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya dia menjadi penyanyi terkenal. Dia masuk rekaman, semua orang kenal dia. Saya mau tanya, dia jadi penyanyi waktu dia punya suami pianis atau siapa, saudara? Tukang ledeng. Terus saudara tanya, apa intinya cerita ini? Apakah kita harus menikah sama tukang ledeng? Bukan itu intinya. Intinya yang pertama, saudara, jangan salah menikah. Ya, karena kalau saudara salah menikah, saudara bisa habis, saudara ya. Habis, saudara. Hendak muncul lagi apa rencana Allah dalam hidupmu, habis. Tapi yang kedua, seringkali manusia membatasi, saudara, dengan pikiran dia. Ya, tukang ledeng tidak bisa dong mendukung karier kita, betul? Tetapi saudara, Allah selalu tahu lebih baik. Seringkali ada banyak anak Tuhan berkata begini, kenapa sih Tuhan kasih yang seperti itu? Mungkin ada banyak orang-orang tua di sini yang cari jodoh buat anaknya. Dia bilang, wah saya mau anakku menikah dengan orang yang kaya, pasti dia bahagia. Kenyataannya enggak. Ada yang berpikir, anakku seharusnya menikah dengan hamba Tuhan untuk mendukung pelayanan. Nyatanya itu tidak menolong dan tidak mendukung. Ya. Karena seringkali apa yang kita pikir itu sangat terbatas. Kita tidak pernah tahu begitu banyak aspek
Begitu banyak saudara faktor lain yang menentukan dalam hidup ini. Kalau saudara mengerti ini, harusnya saudara mulai berkata, Tuhan, tentukan segala sesuatu dalam hidupku. Pada waktu saudara dan saya berani menyerahkan tuntunan itu di bawah, di dalam kuasa Tuhan, maka Allah menyelesaikan. Allah bertanggung jawab. Allah memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Walaupun kadang-kadang ya jalannya itu tidak lurus. Kadang-kadang kelihatannya jalannya bengkok. Ya. Loh, saya itu mau ke sana kok Tuhan bawa muter. Biasa, itu memang caranya Tuhan. Saudara bilang, saya maunya naik ke atas. Kenapa Tuhan turun bawa ke bawah? Iya, itu biasa. Itu caranya Tuhan. Saya masih ingat saudara kesaksian ayah saya. Saudara pada waktu itu, saudara dia ke Bali pelayanan. Pada waktu dia pelayanan di Bali, saudara ada seseorang itu sudah sampai menyiapkan, saudara ya, menyiapkan satu tempat, saudara, di atas bukit, di bukit gitu, saudara, menyiapkan satu tempat buat ayah saya. Saudara, itu semua diberesin, rumah itu direnovasi, diaturin semua, satu villa khusus buat ayah saya. Saudara, dan ayah saya nginep di situ satu malam. Dan begitu satu malam selesai, Tuhan pagi-pagi bilang, kamu bawa semuanya kopermu, turun, pindah rumah. Pindah rumah ke hotel yang biasa, jelek, kotor, pokoknya yang normal biasa. Saudara, dan yang punya rumah itu kesel sekali. Dia bilang, ini apa sih? Dia bilang, papi saya coba bilang, saya nggak tahu, tapi Tuhan suruh saya pindah rumah. Dia bilang, kalau mau bicara tentang bagus, villa saya jauh lebih bagus. Kalau mau bicara tentang bersih, ya hotel selalu lebih kotor daripada villa saya. Ya, bersih artinya di dalam roh maupun spirit maupun di dalam kenyataan. Dia bilang kalau mau bicara tentang tata krama, ia menghargai, ya. Masa sudah disediain spesial, ya cuma semalam kemudian pergi di tempat lain. Saudara, itu membuat dia begitu, saudara, marah dengan Tuhan, dengan ayah saya, dan dia berpikir, Tuhan itu kok tidak menghargai ya? Tuhan, saya mempersembahkan yang terbaik, kenapa Tuhan tidak menghargai? Saudara, tetapi malamnya, pada waktu saudara orang ini mau lihat ke vilanya, ya, dia mau balik ke sana beresin beberapa barang, dia kaget, saudara. Rupanya di sepanjang bukit itu, hari itu dibuat satu acara, ada tari-tarian, ya, ada segala macam, saudara ya, acara di mana mobil tidak bisa naik maupun tidak bisa turun. Saudara, seandainya, saudara, ayah saya tidak taat membawa semua barang-barang turun pindah, maka dia tidak bisa naik karena pakaiannya semua di sana, juga tidak bisa turun, orang dari atas juga tidak bisa turun. Saat itu yang punya rumah mengerti, ayah saya juga mengerti, ya, bahwa seringkali memang kita tidak tahu kenapa, ya, Tuhan membuat ini dan membuat itu. Kenapa tiba-tiba Tuhan buat perubahan dalam hidup kita? Kenapa tiba-tiba Tuhan belokkan dalam hidup kita? Tapi kalau kita taat, Allah itu bertanggung jawab untuk seluruh kehidupan kita. Amin, saudara. Hari-hari ini di depan akan ada begitu banyak goncangan. Saudara, di depan akan ada begitu banyak hal yang terjadi. Kalau saudara baca internet, saya tidak tahu saudara benar atau tidak, saya tidak bilang itu benar, saudara ya. Saudara, katanya bakal ada bom-bom meletus, saudara ya. Akan ada sniper, saudara ya. Saudara tahu sniper ya, penembak gelap, saudara. Saudara, katanya sebelum pemilu ini, sebelum pemilu nanti 5, saudara ya, akan ada begitu banyak kerusuhan. Ada yang bilang Indonesia akan sekali lagi digoncang. Ada yang bilang kelihatannya lebih parah daripada Mei yang lalu. Pokoknya sudah rame lah, saudara ya, apa yang akan terjadi. Saya tidak bilang itu benar, saya juga tidak bilang itu salah. Saya bilang itu sebuah kemungkinan. Tetapi, saudara, Alkitab berkata bahwa dunia ini memang tidak akan semakin baik. Alkitab berkata, saudara, bahwa segala sesuatu akan digoncangkan supaya tinggal yang tidak tergoncangkan. Dan Tuhan juga berkata sebelum kedatangan Dia, saudara, maka perang akan terjadi. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ya, gempa bumi akan terjadi, bencana alam akan terjadi. Saudara, dan itu semua akan terjadi. Saudara, masalahnya sekarang cuma, sudahkah saudara mempersiapkan diri? Kalau saudara tidak pernah mempersiapkan diri, maka pada waktu itu terjadi, kita akan panik, kita akan kacau, kita tidak akan tahu lagi apa yang harus kita buat. Pada saat itu saudara bisa telepon hamba Tuhan dan bilang,
Ya, mungkin cari telepon hamba Tuhan yang paling peka. Ya, mungkin gembala di sini, atau Pak Yohanes ditelepon. Pak, apakah rumah saya akan ikut dijamah atau tidak? Misalnya ya, apa saya harus keluar atau tidak? Apakah gempa bumi itu akan kena ke kita atau tidak? Tidak bisa kan? Saat itu saudara sudah bisa mengandalkan Tuhan. Saya masih ingat pada waktu Desember yang lalu, saudara. Saat itu saudara kami sekeluarga ke Bali. Dan memang kami sudah minta izin. Tuhan bilang boleh berangkat ke Bali. Saudara, kami tinggal di hotel tingkat 5, saudara. Dan kemudian pagi itu jam 4 pagi saya lagi doa. Lagi duduk, lagi doa. Tiba-tiba gempa bumi. Saudara pasti baca di koran kan? Saudara, pada waktu awal tahun itu saudara ada gempa bumi. Saudara, dan saat itu gempa bumi kencang. Dan saya kan sekolah arsitek, saudara. Saya dulu di sekolah saya pernah suruh ngerasain goncangan, saudara ya. Jadi kalau segini itu berapa Richter, kalau segini berapa Richter. Itu saya pernah alami, saudara. Ya cuma buat ngerasain. Dan kalau itu ada semua teorinya. Jadi kalau misalnya goncangan sekian, ya maka dalam berapa menit bangunan akan ambruk. Kalau goncangannya lebih keras lagi, lebih cepat lagi, saudara ya. Misalnya goncangannya 10 Richter, maka tidak sampai 1 menit kalau tidak berhenti ambruk, saudara. Tapi kalau 6 itu 1 menit lewat, saudara, baru ambruk, saudara. Itu kira-kira pernah lah, saudara. Jadi pada waktu itu goyang, saudara, saya kerasa, waduh, ini goyangan langsung balik, set. Saya langsung tahu ini goncangan tidak main-main. Ini pasti di atas 5, kencang, saudara, goyangnya bukan cuma begini, saudara. Itu rasanya bunyi gini, tak 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 tak, saudara, goyang semuanya, saudara. Dan saat itu saya berpikir, ini kalau tidak berhenti 1 menit, ini langsung di sini, pasti ambruk semuanya, hancur semuanya, saudara. Tetapi saat itu, kalau kita di dalam Tuhan, itu enak, saudara. Saya waktu itu cuma, Tuhan, mesti ngapain? Hitungan detik, tapi di dalam ini tenang. Pertama tiba-tiba Tuhan berkata, aku sudah kasih izin kamu ke Bali. Masa aku tidak atur semuanya? Yang kedua Tuhan bilang, tenang aja, tidak ada apa-apa. Saudara, jadi saya biarkan anak saya tidur. Saya bahkan tidak keluar, tidak ngambilin barang. Tidak, tenang aja di situ, saudara. Ya diam aja, saudara. Dan benar, saudara, tidak ada apa-apa. Tapi hari itu, saudara, ada orang yang lari pakai daster lari. Ada barang ya, ada orang yang saking paniknya, semua tidak tahu barangnya dilempar ke bawah, saudara ya. Ada yang anak-anak kecil dibangunin, suruh keluar, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak tahu kepastian. Dan memang di daerah lain ambruk banyak bangunan. Saudara, itu akan terjadi buat setiap saudara dan saya. Saat-saat di mana saudara tidak bisa lari kepada siapapun. Saat-saat di mana hanya saudara dan Tuhan yang akan membuat saudara tahu apa yang harus saudara lakukan. Nah, tapi sekali lagi, kalau saudara ini seorang hamba Tuhan, maka hidupmu dijamin oleh Tuhan. Amin. Kalau engkau belajar dalam setiap perkara, engkau melakukan apa yang Tuhan mau, tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir, saudara. Dia bertanggung jawab untuk hidup kita. Kalau terpaksa kita mati, itu urusan Tuhan. Asal kita, saudara ya, sudah taat di dalam kehendak Tuhan. Ini hari-hari berjalanlah di dalam ketaatan. Biarlah setiap keputusan, setiap rencana kita, setiap kehendak kita, ya kita letakkan di altar Tuhan. Dan biar kehendak Tuhan yang jadi. Saudara, kita lihat yang selanjutnya. Kita lihat, saudara, apa yang ditanya, saudara ya, sama Elisa. Dia tanya, saudara. Jawab Elisa kepadanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukan kepadaku apa yang kau punya di rumah. Saudara, kalau saudara pelajari Alkitab, Allah tidak pernah tanya apa yang tidak ada. Tapi Allah selalu tanya apa yang kita punya. Saudara, pada waktu Tuhan butuh mujizat, ya, buat memberi makan 5.000 orang lebih, dia bilang, apa yang mau kita buat? Saudara, kalau dia tanya seperti itu, sebenarnya dia sedang tanya apa yang engkau bisa buat. Selebihnya urusan Tuhan. Dia cuma butuh berkata bahwa apa yang kamu punya, taruh, kasih ke aku. Lakukan bagianmu, selebihnya aku yang menyelesaikan. Saudara, tapi seringkali pada waktu Tuhan mulai tanya seperti itu, Tuhan hadapkan masalah dalam hidup kita. Yang kita sodorkan itu yang kita tidak bisa.
Kita langsung berkata, saudara, kayak murid-muridnya yang ditanya, ya, apa yang kita mau buat dengan sekian banyak? Mereka langsung bilang, uang 200 dinar aja tidak cukup buat kasih makan mereka. Di sini juga bilang, wah, aku tidak punya apa-apa. Selalu yang dilihat, saudara, itu masalahnya. Selalu yang dilihat, saudara, yang tidak punya. Seringkali kita bilang itu, ya, gereja itu sih berhasil. Soalnya gereja itu pemimpin pujiannya hebat, katanya ya. Gereja sana berhasil, pendoanya luar biasa, ya. Oh, pelayanan itu sukses, ya. Soalnya pelayanan itu modalnya gede, katanya. Saudara, nanti kita bilang, ya, keluarga itu sih bahagia, soalnya suaminya baik banget, katanya ya. Oh, yang itu ya, perusahaan itu sukses, soalnya banyak orang pinternya, saudara. Saudara, Tuhan bilang, nak, tidak usah lihat apa yang kau tidak punya. Tidak usah lihat apa yang kau tidak ada. Tidak usah iri dengan pelayanan orang lain. Tidak usah berdalih dengan segala macam yang tidak ada dalam hidupmu. Tapi coba lihat apa yang ada dalam hidupmu. Dan apa yang ada dalam hidupmu, lakukan itu. Itu akan membuat sesuatu yang luar biasa. Saudara, coba lihat apa yang ada. Ya, saya baca satu kesaksian bagus, saudara. Ini orang encek-encek, saudara ya. Pikirannya, aduh saudara, tidak banyak lah. Pikirannya cuma dagang, saudara ya. Saudara, dia tidak tahu Alkitab banyak, tidak tahu, saudara. Dan dia juga bukan orang yang bisa mengungkapkan cinta, mengungkapkan pujian, nyanyi juga nggak bisa, tidak hafal, saudara. Saudara, dia cuma orang Katolik ya, yang tidak pernah tahu banyak hal, saudara. Tetapi saudara, dia punya satu yang namanya kesetiaan. Setiap kali dia dagang, saudara ya, dia dagang jam 12 kurang 10, dia lari pergi, menghilang. Dia balik selalu jam 12 lewat 10. Itu bertahun-tahun setiap hari seperti itu. Tidak pernah absen. Sampai orang nanya selalu, kamu itu kemana? Akhirnya dia bilang, setiap kali jam 12 kurang 10 dia lari ke gereja. Karena 10 menit dari rumahnya itu ada gereja, saudara. Saudara, dan gereja itu gereja Katolik. Tutup lagi, saudara. Tidak buka, saudara. Dia cuma berdiri di depan pintu gereja. Di depan pintu gereja itu ya. Berdoa di situ. Karena pikiran dia, kalau berdoa itu harus di gereja, saudara. Jadi dia lari ke gereja itu setiap jam 12 itu cuma buat berdoa, saudara. Sekali waktu pastornya datang. Karena dia doanya juga tidak banyak, saudara. Tidak lama, paling 2-3 menit. Pastornya tanya, Bapak itu setiap kali berdiri di depan gereja, bikin tanda salib, bengong gitu, ngapain? Dia bilang begini, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, ini saya datang. Katanya, udah cuma itu aja. Saya cuma bilang tiap hari, Tuhan, ini saya datang. Pulang, saudara, saudara ya. Saudara, itu dia lakukan setiap hari, saudara, bertahun-tahun. Ya, dia tidak berubah, tetap orang Katolik yang tidak tahu apa-apa, baca Alkitab kagak tahu, semua kagak tahu, saudara ya. Dia tetap dagang, saudara, dan dagangnya diberkati luar biasa, saudara. Terus kemudian, saudara, sekali waktu dia sakit, saudara, dan dokter angkat tangan. Tapi dia bisa dengan santai bilang, enggak, saya pasti sembuh. Masuk, saudara, wah segala macam, saudara, parah komplikasi. Tapi dia senyum, sukacita, dia bilang, enggak apa-apa, sembuh kok nanti, semuanya beres. Bahkan dia bisa guyon ke orang-orang, dia bisa kasih penghiburan, dia bisa bilang ke orang yang di situ ya, kamu pokoknya jangan khawatir, kamu juga sembuh, yang ini itu, dia bisa ngomong macam-macam. Akhirnya saudara, pada waktu saudara setelah 2 bulan di rumah sakit mau keluar semua orang di situ, sampai susternya, sampai dokternya semua bilang, Cek, kamu tuh kok bisa punya sukacita yang luar biasa, kamu kok bisa punya keyakinan sembuh, nggak punya sejarah medis, nggak tahu. Kamu kok bakal bisa nebak ke orang-orang, yang ini mati, yang ini sembuh gitu ya. Kok bisa, saudara, membawa penghiburan luar biasa. Terus dia bilang gini, gimana ndak senang saya? Tanya. Orang setiap hari jam 12 ada orang gondrong yang datang, cuma bilang, ini Yesus saya datang. Ya, saudara, selama 2 bulan tiap hari jam 12 Yesus gantian datang. Saudara, ini kejadian sungguh loh, saudara. Ya. Yesus itu tahu menghargai sekecil apapun
yang engkau buat. Orang ini bertahun-tahun setiap hari datang cuma, Tuhan ini saya datang. Udah. Dan dia bilang, itu juga datang cuma begitu. Ini Yesus datang, katanya besuk, cuma begitu. Cuma bilang sembuh. Oh yang itu, kamu tanya yang itu nanti mati. Cuma begitu saudara ya. Kamu banyak, saudara. Saudara, coba renungkan. Sebenarnya begitu banyak yang kita bisa buat Yesus, ya kan? Tapi seringkali kita sibuk dengan memikirkan yang kita tidak bisa buat. Dan kita tidak menggali apa yang kita bisa buat. Nah, saya berdoa supaya hari ini saudara melihat dan merenungkan apa yang saya punya, yang saya bisa buat Yesus. Banyak saudara, sangat banyak. Nah, saya dengar satu kesaksian yang lain. Saudara, ini ada seorang ibu. Ibu ini tukang pijet, saudara, tukang pijet. Saudara, dan dia bilang, Tuhan, aku ini mau buat apa buat engkau. Ya, sepele, saudara. Dan tiba-tiba Tuhan itu bilang, kasih ayat, apa yang kau lakukan untuk orang yang paling hina, engkau lakukan untuk aku. Ya. Saudara, ibu ini, saudara, biasanya mijetkan ke orang yang panggil dia. Ya. Yang panggil dia, saudara, terus dia datang mijet dibayar. Pada waktu dia tahu kata-kata itu, dia ngerti maksudnya. Dia bisa mijet ke orang-orang yang tidak bayar dia, saudara. Dan dia tinggal di tempat, di desa, di satu kampung, saudara. Dan dia mulai kalau dengar ada orang sakit, dia datang, dia pijet. Tanpa, saudara, ya, dia tarik bayaran. Dia tahu bahwa dia bisa, dia punya talenta mijet. Saudara, dan orang-orang yang dia pijet sakit panas, sakit apa, sembuh. Tetangga-tetangganya, saudara, semua merasakan, saudara. Dan sekali waktu, saudara, ada seorang yang begitu bau, saudara. Begitu bau, saudara. Ini minta datang ke rumahnya, minta dipijit. Karena memang sudah terkenal ibu ini tukang pijit. Saudara, ini bau sekali. Saudara, dan dia bilang, aduh Tuhan, ini orang baunya kayak begini kok minta dipijit. Ya, tapi akhirnya dia pijit juga. Dia pijit tangan, dia bilang, tolong dong Bu, tangan satunya. Ya. Dia pijat tangan satunya, dia bilang, Bu, leher Bu, sakit. Dia pikirnya orang rada ngelunjak juga ya. Ya sudah gratisan, bau, minta dipijat semuanya. Tapi dia pijat, saudara, sampai kepalanya, sampai semuanya. Orang ini pergi, saudara. Itu tiba-tiba ada surat. Dan surat itu berkata begini, terima kasih Bu, engkau sudah melayani aku. Akunya besar. Terus dia bilang, sebentar lagi berkatku mengalir. Dan dia bilang, ibu itu bilang, begitu dia baca, dia bilang, kapan orang ini nulisnya? Orang dia tidak bawa poin, tidak bawa apa-apa. Ya, tulisannya bagus sekali katanya. Saudara, dan kemudian dia sudah dia tidak pikirin, dia baru nyuci piring. Saudara, itu bel bunyi. Yang pertama datang itu satu makanan, saudara. Satu nampan, saudara, itu semua penuh makanan. Berapa menit kemudian bel bunyi lagi. Orang kirim, saudara, yang namanya segala macam pakaian buat anaknya, pakaian buat dia, dan sebagainya. Sebentar lagi datang, itu uang. Sebentar lagi datang televisi. Dia sampai berkata, saya tidak habis mengerti sampai sekarang. Siapa yang ngasih ini semua? Ibu ini masih hidup, saudara. Dan dia bilang, tapi saya sadar, saya sudah melakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, dan Tuhan itu Allah yang tahu menghargai. Saudara, dan saya tidak bicara cuma hanya sekedar, saudara ya, untuk hal-hal yang seperti itu, untuk kita sendiri. Tapi ini bicara juga tentang pelayanan. Saya percaya di sini ada ibu-ibu yang sebenarnya bisa nyanyi. Saudara bisa jadi singer. Saudara bisa jadi pemimpin pujian. Mungkin saudara ada ibu-ibu yang senang masak. Mungkin saudara-saudara bisa setiap kali hari Minggu saudara masak. Supaya habis selesai kebaktian ada makanan kecil membawa suasana bisa ngobrol-ngobrol. Saudara mungkin ada lagi saudara. Bagian lain yang bapak-bapak saudara. Yang bisa nyetir mobil. Ya, dan saudara bisa mendaftarkan diri bilang, kalau ada mobil gereja biarkan saya yang antar jemput orang-orang yang tidak bisa datang. Orang-orang tua. Saudara mungkin, saudara ada yang tidak bisa nyetir tapi punya mobilnya.
Saudara bisa bilang, saya pinjamin mobil kijang saya buat antar jemput, saudara ya. Saudara mungkin yang satu, saudara bisa berkata, ya saya tidak punya banyak, tapi saya punya uang. Ya, ini uangnya lah buat uang bensinnya, atau ini uang ya supaya kita bisa lebih lagi melakukan banyak hal di tempat ini. Saudara mungkin tidak punya uang, saudara ya, tapi saudara punya skill yang lain, main musik, atau saudara punya kreativitas. Saudara bilang, saya ya bisalah ya untuk dekor ya supaya suasananya berbeda. Saya bisa bantu ya untuk mungkin saudara melatih rebana. Saudara, setiap dari kita bisa. Sebenarnya setiap dari kita bisa lakukan sesuatu. Dan yang ketiga yang saya mau bicarakan di sini, dikatakan ibu ini punya minyak. Dan saya mau berkata, setiap orang yang punya Roh Kudus, punya urapan, engkau punya kapasitas besar untuk memberkati orang lain. Amin, saudara. Setiap dari kita yang punya Roh Kudus, saudara, biarkan hidupmu itu digerakkan oleh Roh Kudus untuk melakukan apa saja, saudara. Karena saya mau berkata, orang tidak butuh nubuatan tok, saudara. Orang butuh jamahan, orang butuh kasih, orang butuh perhatian, orang butuh peneguhan, orang butuh banyak hal. Dan biarkan hidupmu digerakkan oleh Roh Kudus. Sekali waktu saya datang ke satu tempat, saudara, dan saya lihat ada seorang yang begitu letih. Saya datangin, saya cuma pegang, saudara ya, seorang ibu. Saya peluk dari belakang dan saya bilang, Bu, capek ya? Saya bilang, ibu ini kecapean. Ya, saya bilang, Tuhan tidak suruh lo ibu kerja keras seperti ini. Coba deh, ya, ibu juga istirahat sewaktu-waktu. Nangis, saudara. Cuma dibegituin nangis, saudara. Dan dia bilang, tidak ada orang yang merhatiin saya. Saya mau capek, saya mau sedih, tidak ada orang yang perhatiin. Tapi hari ini saya merasa dikuatkan. Loh, apa sih susahnya merangkul seseorang dan berkata, ya, ibu capek ya? Saudara, coba dilihat kiri kanan. Ya. Ada banyak wajah-wajah yang kurang perhatian loh di sini, saudara ya. Saudara, itu kelihatan. Saudara jangan pikir itu tidak kelihatan. Coba saudara punya sedikit perhatian. Ada banyak wajah yang lonely, tahu lonely ya, sepi, saudara. Itu kelihatan, saudara. Ada wajah-wajah yang penuh tekanan di sini. Ada wajah-wajah yang sedang capek, lesu, bukan masalah badan, masalah hati. Dan itu kelihatan sekali di wajah-wajah. Nah, kita ini butuh sama sesama saudara untuk menguatkan. Saya bisa lihat dari sini ada wajah-wajah yang luka sekali. Ya, luka karena apa saya tidak tahu, tapi kelihatan sekali ada luka yang cukup banyak tergores dalam hati saudara. Dan saudara butuh seorang teman. Ya, beberapa hari yang lalu, saudara, saya sedang sedih lah. Ada satu peristiwa yang membuat saya sedih. Dan saya itu suka sekali ada seorang anak saya atau salah satu staff di Mahanaim, dia cuma telepon, dia bilang gini, Bu, wajah ibu sedih loh. Saya tahu. Saya ada di sini buat dengarkan. Saya cuma siapkan hati saya buat tempat curhat. Saudara, saya bilang, enggak kok, saya enggak bisa curhat hari ini. Tapi dia bilang, ya kalau ibu bisa, ya saya ada di sini. Cuma begitu, saudara. Ya, tapi itu menyegarkan saya. Ada seseorang yang memperhatikan. Ada seorang yang mendoakan. Ada seorang yang care, saudara. Ya. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saudara, ada seorang tamu, saudara. Dan saya lihat tamu ini sangat-sangat, saudara, sederhana. Terus saya bilang sama dia, yuk kita ke mall, ya, beli satu deh baju. Ya. Saudara, itu membuat dia bisa bersuka cita. Dia seorang hamba Tuhan. Dan dia bilang gini, sudah lama saya tidak pernah ke mall. Kalau selalu dapat uang saya mikirin buat jemaat. Ya. Rasanya bisa ke mall hari ini, milih baju lagi, dibayarin lagi ya. Itu tiba-tiba jadi penghiburan besar, saudara, buat dia, saudara. Jadi penghiburan besar. Saudara, ada begitu banyak hal yang kita bisa buat. Ya. Sekali waktu, saudara, saya cuma kirim makanan ke seseorang. Orang itu, saudara, saya kirim lumpia ke seseorang. Ya. Saya dapat lumpia, terus kemudian tidak tahu bagaimana, saya ingat nama orang itu. Jadi saya kirimlah lumpia itu ke rumah dia. Saudara, dia telepon nangis, dia bilang gini, Bu,
Saya ini kan orang Semarang katanya ya. Saya suka lumpia katanya. Saya sudah lama, sudah 3 tahun tidak pulang ke Semarang. Saya baru nangis sama Tuhan, Tuhan ya. Saya kok kangen Semarang katanya ya. Saya sudah lama tidak punya uang buat pulang ke Semarang. Pada waktu dapat lumpia dia bilang, saya tuh rasanya Tuhan bilang begini, aku ngerti kok, aku mau menghiburmu. Ini supaya engkau terhibur. Dia bilang saya bisa ngerasain Tuhan itu care sama saya hanya gara-gara lumpia 5 biji. Ya, saudara ya. Saudara, nah, kita itu bisa buat sesuatu. Saya berdoa supaya saudara di sini itu jangan jadi jemaat yang cuma NATO. Saudara NATO kan? Ya. No action, talk only. Ngomong nyanyi sih bisa. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Padahal tak pernah saling mendoakan, kenal juga kagak. Saudara cuma datang pulang, tidak ada lagi kontak. Itu cuma NATO, saudara. Saudara, baru segini aja ya. Saya sudah rasakan, tidak ada hubungan kok satu dengan yang lain. Apalagi kalau mau 2000, saudara ya. Apa yang terjadi, saudara? Seharusnya kalau saudara masuk dalam satu tempat, saudara bisa rasakan, apakah di situ ada persatuan atau tidak. Itu kerasa. Dan saudara maaf, saya merasakan di sini sama-sama duduk, tapi bukan persatuan. Ya. Sama-sama kebaktian, saudara, tapi semua sibuk dengan dirinya sendiri. Dan saya berdoa, ada minyak dalam hidupmu. Engkau bisa buat sesuatu untuk orang lain. Biarkan Roh Kudus menggerakkan engkau untuk melakukan sesuatu, saudara, buat setiap dari saudara. Engkau bisa mendoakan, engkau bisa memuji, engkau bisa memberi berkat, engkau bisa memberikan makanan, engkau bisa, saudara ya, untuk menggali potensinya. Biar setiap kita maju di dalam Tuhan. Kita lanjutkan. Saudara, kemudian kita lihat, bicara lebih lagi, saudara ya, tentang persatuan. Kemudian dikatakan ayat yang kelima, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupkannya pintu, sesudah itu ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Coba saudara bayangkan ya, ini ada 3 orang. Yang ibunya nuang terus. Ya, yang satu saudara mungkin terus ngasih yang kosong, ngasih yang kosong, ngasih yang kosong. Yang satu selalu ngangkat, yang penuh ngangkat. Jadi ini kerjasama yang baik. Saudara, kadang-kadang di dalam gereja, mereka berpikir, saudara ya, bahwa yang namanya persatuan itu keseragaman. Saudara, sehingga semuanya sama, salah besar. Persatuan itu selalu bukan keseragaman, tapi justru perbedaan yang saling melengkapi. Saudara, kalau kita sama, tidak usah bersatu, saudara ya. Saudara, justru karena kita beda, kita bisa saling melengkapi. Kadang-kadang di dalam gereja kita saling menuntut. Yang satu ngomong begini, kok enak sih? Dia terus ya yang mimpin pujian. Kita terus yang mesti nyambut tamu. Enak ya, dia selalu bagian yang diberkati, bagian yang dipuji-puji. Saya bagian ngosek WC, tidak pernah ada yang lihat. Saya bagian doa, tidak pernah ada yang memperhatikan. Saudara, siapapun dan dimanapun Tuhan taruh kita, kalau kita melakukan bagian kita dengan baik, upah kita besar di surga. Amin, saudara. Karena selalu ada yang bagian menuang, ada yang bagian menaruh, ada yang bagian mengangkat. Ya mungkin yang bagian ngangkat protes, berat tau enggak? Ya. Yang bagian tuang juga bilang capek loh nuang terus begitu. Ya. Yang satu bilang, ya saya yang paling kecil ya enggak apa-apa lah naruh yang kosong. Ya. Saudara, tapi setiap orang, Tuhan itu tahu bagian kita masing-masing. Jangan ngiri sama bagian orang lain, saudara. Percayalah, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin, saudara ya. Biar kita kerja bersama-sama dan melakukan kerja sama. Saudara, Alkitab penuh dengan semuanya tentang persatuan. Yang pertama di dalam Kejadian dikatakan mereka satu bangsa, mereka satu bahasa, mereka punya satu tujuan. Maka apapun yang mereka mau akan terjadi. Itu di soal Babel. Saudara, coba ini tangkap ini. Kalau gereja itu punya satu tujuan, punya satu saudara bahasa, punya kesatuan, maka apapun pasti tercapai. Saya masih ingat pada waktu saya di Belanda ya, Pak Yohanes pernah
datang berapa kali ke tempat kami. Kami mulai dengan tidak banyak orang, saudara. Kurang lebih sekitar 20-30 orang. Saudara, dan kami semua orang sibuk. Yang sebagian kerja, sebagian sekolah, saudara ya. Sebagian sekolah dan kerja. Tapi jujur saudara, persatuan di kami itu luar biasa. Dan kami lihat semua mengerahkan potensinya. Saudara yang satu, saudara ya, bagian dekor, saudara. Dia memang suka buat dekor, dekornya selalu canggih, saudara ya. Saudara, dan itu kadang-kadang dia kerja itu baru mulai kerja itu kadang-kadang jam 9 malam. Selesai kadang-kadang bisa jam 2 pagi, saudara. Ya, yang satu yang bagian musik, saudara. Itu latihan kami bisa kadang-kadang sampai jam 12 malam, jam 1 malam untuk latihan musik. Saudara, belum lagi yang bagian doa. Saya biasanya saudara di sana kalau mulai doa itu jam 8 malam, selesai bisa jam 12, saudara. Yang bagian lain lagi saudara ya, nyiapin masak. Saya bagian doa dan masak saudara. Itu kadang-kadang saudara ya, saya untuk antara doa dan masak itu bisa digabung begitu rupa saudara ya. Saya masak tinggal ke doa, doa tinggal ke masak, itu bisa lari-lari seperti itu loh saudara. Saudara, karena jumlah orangnya cuma sedikit. Saya masih ingat waktu itu saya dapat bagian masak lodeh buat 400 orang ya, itu saya masih ingat banget saudara. Dan begitu saudara, saya juga dapat bagian jadi MC saudara. Saya itu mesti masak lodeh baru selesai jam 4 sore, padahal acara jam 6 sore. Jam 4 saya lari cuci rambut, keramas ke gereja, saudara ya. 4:30 sudah sampai di gereja, latihan jadi MC, saudara ya. Latihan jadi MC selesai jam 5, lari lagi ke rumah, manasin lodeh, saudara ya. Ternyata habis manasin lodeh, bau lagi lodeh, saudara ya. Kan susah, saudara. Akhirnya saya mandi lagi, keramas lagi, saudara ya. Berangkatlah saya, saudara, jam 6 jadi MC, saudara. Nah, setelah jadi MC, saudara, selesai jadi MC, lari ke belakang karena mesti nuangin lodeh di piring masing-masing, saudara. Dan selesai itu saya mikir gini, aduh, ini bau lagi karena manasin lagi kan, saudara ya, bau lagi. Dan kalau di Belanda itu nggak tahu kenapa, kalau kita masak, saudara ya, baunya itu bisa nempel, saudara, nempel banget, saudara. Dan saat itu saya bilang, aduh, bau lagi, sedangkan saya mesti keluar lagi, mesti nyalamin jemaat, saudara. Itu pengalaman yang paling luar biasa, mandi sehari 3 kali, saudara, dan jadi MC, saudara ya. Saudara, dan saya berpikir luar biasa. Tapi saya mau berkata, kalau di dalam ini ada gairah, ada semangat, ada persatuan, dan itu bukan satu-satunya saya. Yang mimpin pujian itu sembari mimpin pujian bagian masak puding 50 loyang. Saya masih ingat itu. Mimpin pujian lari ke belakang, motongin puding, lari lagi mimpin pujian, saudara ya. Kami pada waktu itu benar-benar pontang-panting. Tapi saya mau berkata, cuma 20 orang. Tapi kami buat gebrakan besar. Kami berkali-kali bikin acara yang menampung satu kota. 20 orang. Kami pernah buat acara membuat penginjilan seluruh kota. Cuma 20-30 orang. Kami pernah buat KKR yang terbesar. Buat ribuan orang. 20 orang, saudara. Kami pernah buat makan malam, dinner. Ya, dinner Natal, saudara. Kers dinner di sana. Saudara, itu kami masak sendiri. Kami jamu orang gratis. Ya, kami berikan yang terbaik buat mereka. Acaranya perjamuan makan gratis, duduk di meja loh, satu-satu kami layani, saudara. Ya, dan di situ kami bagi kesaksian dan sebagainya. Saudara, cuma 20-25 orang. Kami pernah buat kabaret terbesar di Delft, saudara. Dari acaranya 2 jam, saudara. Mulai dari tarian, rebana, puisi, lagu, semuanya, termasuk makan malam. Saudara, itu hari-hari di mana, aduh, kalang kabut, saudara. Kami punya majalah, kami punya tim musik yang bisa keliling Eropa, kami punya penginjilan keliling Eropa, kami jadi pengkhotbah keliling. Kadang-kadang, saudara, saya perjalanan dengan suami saya, kami gantian ya. Kalau dia jadi sopir, saudara ya, 6 jam perjalanan, khotbah, saudara ya, 2 jam kebaktian, pulang lagi 6 jam. Cuma 20 orang. Nanti kadang-kadang gantian, saudara ya. Saya nyetir sebentar, saudara ya, yang pendek-pendek lah, nyetir, saudara, 1 jam. Terus kemudian dia yang khotbah gantian, saudara, seperti itu. Saudara, tapi kalau ada semangat, ya, ada api, ada persatuan, kita akan melakukan banyak perkara. Amin. Orang sekian, jangan beralasan dan lihat keluar bilang, gereja itu banyak sih orangnya, jadi bisa bikin yang besar. Yang sana sih banyak anak mudanya, jadi semangat. Loh, memangnya kalau segini tidak bisa buat? Bisa kan? Kita semua masih muda kan?
Kita semua masih punya banyak hal yang bisa kita buat. Saudara, tergantung. Apakah kita mau jadi biasa-biasa atau kita mau jadi orang-orang yang punya roh luar biasa. Alkitab berkata Daniel punya roh, spirit, roh yang luar biasa, excellent spirit. Sehingga dia melakukan sesuatu yang luar biasa, ya, yang tidak biasa-biasa. Saya mau himbau anak-anak Tuhan. Nanti di tengah goncangan, semua orang akan panik. Semua orang akan sibuk menyelamatkan dirinya. Tapi orang yang punya roh luar biasa akan menolong banyak orang. Akan sibuk untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Saudara, di tengah krisis ekonomi, orang biasa akan sibuk menumpuk dan mengumpulkan uang buat dirinya. Tapi orang yang punya roh luar biasa akan menabur dan menabur. Dan dia tidak akan pernah berkekurangan. Saudara, orang yang biasa, begitu ada masalah, dia sibuk berdoa buat dirinya, nangis buat dirinya. Tapi orang yang punya spirit yang luar biasa, dia akan cari bejana kosong. Dia cari orang-orang lain yang bisa diberkati oleh dia. Amin. Pilihan di tangan saudara. Saudara, pada waktu saya, saudara, ya, kehilangan anak saya. Pada waktu itu anak saya meninggal di usia 3 minggu, saudara. Orang biasa, saudara, akan duduk di kamar merenungi, lihat potretnya anaknya yang meninggal. Tapi hari itu, saudara, saya memutuskan untuk keliling dari satu tempat ke tempat lain, mendoakan anak-anak. Saya memutuskan, saudara, untuk tidak mengambil waktu bahkan untuk bergabung. Saya besuki orang-orang orang tua yang kehilangan anaknya. Saya terima konseling spesial, saudara ya, buat menghadapi kehilangan, saudara. Dan hari-hari itu, saudara, saya menerima lebih dari 30 orang, saudara. Ibu, bapak, oma yang kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan istri, saudara. Saudara, dan saya bersyukur karena di hari-hari yang seperti itu, saya bisa menangis dengan orang-orang yang kehilangan. Saya bisa memberikan sesuatu yang berbeda buat orang-orang itu. Saya mau berkata, ada banyak bejana kosong di sekitar saudara, ya. Dan saudara bisa ambil, ya, dan isi. Saudara, pada waktu saya di Belanda, saudara, saat itu saya tidak punya banyak, saudara, waktu. Tapi saya ambil waktu saya untuk melayani. Pada waktu itu saya sering kesepian. Ya, semua orang yang di luar negeri pernah tahulah rasanya kesepian, tinggal sendiri, saudara. Tapi saya ambil di saat saya kesepian. Saya justru mencari bejana yang kosong untuk memberkati mereka. Saya pernah berpisah dengan suami saya setahun. Suami saya pulang dulu ke Indonesia, saya berpisah setahun. Semua orang bilang, waduh, kalau pisah sama suami setahun, rasanya tidak enak. Saya bilang, saya tidak sempat merasakan tidak enak. Karena setiap hari, saudara, dari pagi sampai sore, sampai jam 12 malam, saya habiskan untuk mengisi bejana orang lain. Selesai mengisi bejana orang lain, saya isi di hadapan Tuhan. Dan sesuatu yang Tuhan katakan. Kalau saudara itu ngisi bejana orang lain, dikatakan minyak itu terus apa, saudara? Mengalir. Tidak berhenti, tidak. Ada banyak orang berpikir, kalau saya kasih buat orang lain, habis nanti buat saya. Kalau saya banyak memberi berkat, nanti habis buat saya. Kalau saya banyak memperhatikan orang lain, siapa yang memperhatikan? Kalau saya ini ya banyak mendoakan orang lain, kapan berdoa buat diri saya sendiri? Saudara, saya mau berkata sama saudara, saya hampir-hampir tidak pernah mendoakan diri saya sendiri. Saya itu tidak pernah loh, saudara, bilang begini, Tuhan lawati aku, sembuhkan aku, urapi aku, tidak pernah tuh. Tapi saya menuai ribuan doa, saudara. Saya tahu ada ribuan orang berdoa buat saya. Saya bagiannya cuma mendoakan orang lain. Saya doakan orang lain, saya doakan orang lain. Saudara, saya hampir-hampir tidak pernah ke mall belanja buat diri saya sendiri. Tidak pernah. Kalau saya ke mall, saudara ya, saya belanja buat orang lain atau buat keluarga saya. Tapi saya berkata, saya menuai banyak, ya, untuk apa yang saya butuhkan. Saya tidak pernah, saudara ya, cari makanan yang saya suka. Ya, saya biasanya lebih banyak memikirkan orang di keluarga saya atau di tempat lain yang orang lain suka. Tapi saya lihat bagaimana Allah memberikan apa yang saya suka. Saudara, saya hampir-hampir tidak pernah, saudara, yang punya waktu buat istilahnya, saudara, bersantai ria. Tapi anehnya Tuhan selalu kasih, saudara.
Ada orang yang kasih voucher hotel lah, ada yang kasih sampai buat pijit aja dia yang ngasih, saudara ya. Buat masak saja dia yang ngasih. Sampai saya bilang, Tuhan ya, Engkau itu sediakan semuanya. Saudara, saya punya 2-3 dokter, saudara ya, yang selalu telepon saya dan berkata, Bu Iin, mau enggak kesini check up apa? Saya bilang, aduh saya enggak punya waktu. Tapi mereka yang sibuk, saudara. Orang lain sibuk antre ke dokter, saya, saudara ya, diteleponin sama dokter. Enak dong, saudara ya. Saudara, semua Allah sediakan, apapun, saudara. Ya, bahkan kalau misalnya nih ada saya khotbah tuh saya kedengeran batuk gitu ya, saudara. Itu tanpa saya minta loh, saudara. Ini dokter-dokter langsung kirim obat batuk sampai ke rumah, saudara ya. Sampai saya bilang canggih ya. Apapun disediakan, saudara. Kadang-kadang yang punya apotik, saudara ya, kirim itu vitamin enggak kira-kira, saudara, 2 dos, saudara ya, sampai saya bagiin, saudara. Dan dia bilang, ya saya lihat saya turun berat badannya sedikit, langsung dikirimin vitamin, saudara ya. Saya bilang, padahal saya haleluya kalau turun berat badannya, saudara. Tapi kenapa kalau kita itu menabur, minyak itu tidak akan pernah berhenti. Amin, saudara. Ada begitu banyak bejana kosong di sekitar saudara. Saya berdoa supaya hari ini sudah mengambil keputusan mencari bejana kosong itu dan menuangkan kepada mereka sampai penuh. Dan jangan pernah berkata begini, melayani terus kapan saya? Doain orang terus kapan saya? Karena Tuhan tidak pernah berutang. Jangan iri sama orang lain dan berkata, kok bagiannya saya terus yang berat-berat, yang lain kelihatannya enteng-enteng. Oh, ingat, Tuhan itu adil. Untuk segala pekerjaan ada upahnya. Amin, saudara. Tanamkan itu baik-baik dalam hatimu, supaya kita semua bekerja sama menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ini waktunya. Saya berdoa, saudara, supaya gereja ini bertumbuh, dan supaya gereja ini mengalami terobosan, supaya gereja ini melakukan dan punya dampak yang besar. Mari kita berdoa.